Sore semuanya. Sehat-sehat, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Saya juga senang bisa Imlek di tempat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca bacaan Injil, membuat renungan, saya teringat ketika saya waktu habis-habisan di Manado, mendapat tugas di Merauke, Papua. Saya mengirim banyak barang ke Merauke. Ya, 2 dos besar jarum super sudah jalan duluan. 2 kotak dos besar-besar. Kalau saya membaca renungan Injil hari ini, saya rasa malu juga. Karena apa? Saya seperti bertentangan dengan Tuhan Yesus punya mau, ya. Yesus katakan tidak boleh bawa baju banyak-banyak, tidak boleh bawa bekal. Loh, saya sendiri para pastor juga kadang-kadang kalau berangkat kemanapun tasnya banyak-banyak semua. Umat yang dikasihi Tuhan, sudah beda konteks, beda zaman. Ya, tidak mungkin toh kita sampai di Papua sana masih beli baju lagi. Ya, apalagi kalau tabisan baru kan banyak orang kasih kasula. Jadi tidak mungkin kita tinggalkan di tempat yang lama. Kita harus bawa itu sebagai kenangan hadiah dari banyak orang yang begitu mencintai pastor yang baru. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Ada apa dengan dua-dua ini? Kalau berdua-dua, diutus sebagai utusan berdua-dua, itu bisa saling menguatkan, meneguhkan, bahkan saling menasihati dan menegur satu sama lain. Kadang-kadang dalam tugas perutusan, namanya sebagai manusia, kadang-kadang bisa melenceng juga. Ya, apalagi pulang pelayanan kadang capeknya minta ampun, kadang-kadang sudah lupa berdoa. Maka itu ketika diutus berdua-dua, itu saling mengingatkan satu sama lain. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berpesan kepada para muridnya, jangan kamu bawa bekal, uang pun tidak boleh. Supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh 100% bergantung, berpengharapan kepada Allah yang mengutus mereka, bukanlah dengan barang-barang yang mereka bawa. Dan umat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus para muridnya itu untuk mewartakan pembebasan kepada banyak orang, untuk memberitakan pengharapan kepada banyak orang, dan juga memwartakan shalom, damai sejahtera kepada banyak orang, bukan sebagai batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun sama diutus dalam tugas perutusan yang sama. Ketika selesai perayaan Ekaristi, kita pun dipanggil, diutus. Untuk apa? Untuk mewartakan pembebasan kepada banyak orang, untuk mewartakan pengharapan kepada banyak orang, dan juga dipanggil untuk mewartakan shalom kepada banyak orang, bukan sebagai batu sandungan bagi orang lain. Tetapi untuk tetap bisa mewartakan itu, syaratnya adalah tetaplah berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Yang sebagaimana Raja Daud berpesan kepada Salomo, kalau engkau bisa tetap mewartakan shalom, damai sejahtera kepada kerajaan Israel, jangan pernah lupa berpegang pada ketetapan Tuhan. Anda diutus sebagai bapak rumah tangga juga untuk mewartakan shalom kepada rumah tangga. Betul tidak? Jangan sebagai bapak rumah tangga mewartakan pepercahan, pertengkaran setiap hari, tidak boleh. Ada juga yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga untuk mewartakan shalom juga kepada keluarga dan anak-anak, bukan mewartakan pepercahan dan pertengkaran di rumah setiap hari. Kami para pastor pun dipanggil untuk mewartakan shalom kepada umat kami, bukanlah menjadi pemecah batu sandungan bagi umat yang lain. Umat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mempunyai tugas perutusan yang sama, untuk mewartakan pembebasan kepada banyak orang, mewartakan pengharapan kepada banyak orang, dan juga mewartakan shalom kepada semua orang, bukan sebagai batu sandungan. Amin.